Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Salam. Ahoy, Horas, Majua-jua, Anjua-jua, Yahobu, oi di sana. Oi di sana. Kula nuwun, salam pehaba. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dari tim redaksi Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga pemirsa tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, perkembangan kebudayaan di Sumatera Utara sangat dinamis dan terus bergerak. Sumatera Utara sangat kaya dengan ragam etnik dan budaya. Di antara keragaman itu terdapat satu etnik yang berada di wilayah pantai barat, yaitu etnik Pasisi, Ya, Pasisi atau pesisir. Nah, etnis Pasisir ini kalau kita lihat di dalam profil Sumatera Utara, ini berada di wilayah pantai barat Sumatera Utara, yaitu di wilayah Tapanuli Tengah, wilayah Sibolga, dan sebagian wilayah Mandailing, Natal. Nah, kali ini bersama saya hadir tokoh masyarakat adat Pasisi Tapanuli Sibolga, yaitu Bapak. Ya, kalau di Pasisi ini panggilannya Oge. Ya kan? Oge Muhammad Nurdin Tanjung. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Iya. Nah, Oge Nurdin, kita bicara tentang budaya Pasisi. Iya. Nah, sebetulnya bagaimana ya untuk membedakan etnis Pasisir yang ada di pantai barat Sumatera dengan etnis Pasisir yang ada di daerah-daerah lain? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama kita melihat dari letak geografik. Ya. Nah, ketika kita di daerah Jawa, ada Cirebon, ada yang lain-lain kan. Ya, ada pantai selatan dan sebagainya, masyarakat pesisirnya. Nah, kita di Provinsi Sumatera Utara, kebetulan kita terletak di ujung, yaitu di daerah pesisir pantai barat Sumatera Utara. Ya. Yang Ketika di era kolonial ataupun di era VOC, mereka menyebutnya Sumatera West Coast, Sumatera bagian barat masuk. Jadi memang Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga sebenarnya cukup memiliki sejarah yang panjang. Ya. Ketika kita berbicara sejarah yang panjang, maka akan muncul budaya-budayanya. Ya. Nah, ketika kita lihat keragaman masyarakat yang menghuni kawasan pesisir Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, mungkin orang yang baru datang ke pesisir itu akan heran. Loh, ini orang pesisir kok marganya? Nah, itu dia. Nah, ada Harahap. Iya. Kok ada Nasution? Ada Utagalung. Ada Panggabean, Siopat Pusoran. Ya, ada Papahan. Ada Papahan. Ada Sibarani. Ada Sibarani. Ada Sibuea. Ada Piliang. Ya, banyak orang Batak. Nah, ada Piliang. Ada Piliang. Ada Caniago. Ada Tanjung. Ada Tanjung. Nah, jadi ada orang Minang. Ya, kalau Tanjung mungkin agak sulit kita membahasnya. Karena apa? Di Toba juga itu ada Tanjung. Oh, ada juga ya. Jadi
Kalau di dalam Traumbo Batak, kita itu masuk dalam Tanjung Dolo. Tanjung Dolo. Ya, jadi kalau tadi cerita Tanjung tadi. Tetapi ketika kita berbicara kemajemukan itu yang mendiami pesisir pantai barat itu, seperti tadi telah kita sampaikan bahwasanya di sana itu tinggal suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi boleh kita katakan pesisir Tapanuli Tengah Sibolga itu bisa kita katakan seperti miniaturnya Indonesia. Oh, ya. Karena kelompok-kelompok masyarakat Bugis banyak. Oh, ada juga kelompok banyak. Masyarakat Bugis, ada masyarakat Aceh, ada masyarakat Minang, ada dari Manado juga, ada juga dari daerah tetangga yaitu Tanah Karo, Simalungun, Jawa gitu. Jadi cukup multi etnik. Jadi ini merupakan sebenarnya suatu contoh kerukunan antar umat beragama dan kerukunan di masyarakat. Ya. Karena kan kita selama ini ketika kita berbicara budaya, ya itu sudah pasti ada kontestasi ya, nah, sudah pasti. Nah, siapa yang akan saling menonjolkan? Nah, kebiasaannya kan begitu. Tetapi alhamdulillah di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, dari sejak dahulu, yang kalau kita lihat dari beberapa manuskrip tentang Raja-Raja Barus, itu ada dua kekuatan politik di Barus itu. Ada kekuatan politik. Iya. Ada Raja Barus Hulu. Ada Raja Barus Hilir. Ya, kalau ada lawan Hulu, Hilir. Nah, mereka bisa berbagi kekuasaan. Artinya, kalau bahasa-bahasa pasaran lah, untuk hari ini akulah dulu ya jadi raja, besok ente gitu. Oh, begitu pula ya. Jadi makanya pergantian. Nah, ketika nanti yang di Hulu jadi raja, yang di Hilir jadi bendaharo. Oh, begitu. Nah, dan begitu satu kerajaan. Dua kerajaan. Oh, dua kerajaan tadi ya. Oh, gitu. Nah, ini sebenarnya kan sangat sulit. Dalam dua kerajaan, satu negara. Berarti kan dua matahari nih sekarang kan. Masing-masing punya dua matahari ya. Iya. Di Hulu dan di Hilir. Mereka bisa membagi kekuasaan itu dengan elok. Sehingga timbul kerukunan. Karena bergilir kan. Jadi sekarang orang aja untuk jadi kepling aja mau ribut. Ini raja loh, memiliki otoritas kan, memiliki wilayah. Tapi mereka bisa berbagi, bisa sabar menunggu. Untuk hari ini, untuk yang di Hulu itu kan dari Selindung. Di Hulu, dari Selindung kan, itu dari Sibagot Nipohat. Nah, yang di Hilir, Sibagot Nipohat. Yang di Hilir itu dari Tarusan Minangkabau. Tarusan Minangkabau. Nah, ini kan ada dua budaya yang sangat berbeda. Orang gunung dan orang laut. Nah, tapi memang itu tadi, itu keunikan masyarakat kita di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pesisir Kota Sibolga itu. Itulah satu keunikan. Apalagi dalam masalah keyakinan, itu memang saling menghargai dan sangat-sangat menghormati. Nah, jadi yang katanya di daerah lain mungkin selalu pertentangan masalah keyakinan, tetapi kita di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga itu memang merupakan saudara yang tidak bisa dipisahkan, walaupun secara keyakinan kita berbeda. Nah, tetapi ikatan emosional itu sudah mengikat dari dulu-dulunya. Oke. Nah, tadi mengatakan bahwasanya sejarah pesisir itu ada Hulu dan ada Hilir. Itu kira-kira pada masa kapan ya? Apakah sesudah kedatangan penjajah atau sebelum kekuasaan raja-raja Barus itu?
sebenarnya Raja-Raja Barus jauh sebelum bangsa-bangsa dari Eropa, bahkan dari Asia Tenggara, apakah itu India, apakah Asia itu, Tengah, ya Persia. Iya. Nah, dari Timur Tengah ya. Dari Timur Tengah sebelum pun mereka datang, itu kerajaan-kerajaan tua itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Ya, sudah ada di Barus. Oke. Tapi memang ada beberapa fase yang menghilangkan missing lah ya istilahnya. Ya. Kekosongan sejarah itu. Ada beberapa fase itu sekitar abad ke-12 sampai ke-14. Ada kekosongan di situ. Nah, dalam cerita rakyat, di sana ada katanya semacam manusia besar gitu kan. Wow. Yang menghilangkan masyarakat yang tinggal mendiami Barus gitu. Oh begitu. Iya. Nah, masyarakat lama. Iya. Jadi sehingga bukti-bukti sejarah tidak bisa kita temukan. Oke. Nah, jadi sehingga data-data tentang sejarah kota itu tergerus oleh tsunami. Oke. Jadi sehingga banyak catatan-catatan. Namun dengan ditemukannya itu manuskrip dari Raja-Raja Barus yang hilir dan yang hulu, sehingga terkuak sedikit tentang keberadaan masyarakat di sana. Dan memang kronik Raja Barus ini berada di museum ya, di Museum Nasional ya. Dia dua naskah. Dua naskah itu ya. Dua naskah Raja-Raja Barus itu, satu yang di museum yaitu dengan kode ML162, yang satu yang milik Raja Hilir itu sudah hancur. Nah, sudah hancur, ditelan oleh waktu. Jadi manuskrip itu merupakan satu buku. Jadi buku itu karena memang sudah termakan usia, sehingga dia hancur. Hancur. Bagaimana tuh untuk membacanya lagi tuh? Menjadi bubuk, hancur. Waduh. Sehingga sudah sulit untuk dibaca. Tetapi memang ketika ada seseorang perempuan yang namanya Jane Victory, Victory Jane. Victory Jane. Iya. Ketika dia melakukan penelitian untuk disertasinya tentang naskah-naskah Tambo, sehingga dia berhasil mendokumentasikan manuskrip Raja Barus Hilir sebelum jadi bubur gitu. Iya. Wah. Jadi di sana ada semacam gambaran tentang keberadaan budaya yang ada ataupun yang kami pakai sekarang. Oh begitu. Jadi memang sudah mencerminkan yang sekarang ya? Iya. Hasil temuan Jane ya? Iya. Jadi memang ketika langsung saya pertanyakan kepada ahli waris garis keturunan Raja Barus Hilir tentang manuskrip yang mereka miliki, nah memang benar bahwasanya itu merupakan manuskrip dari Raja Barus Hilir. Oh gitu. Iya. Jadi dalam manuskrip itu sudah menceritakan tentang budaya yang ada, budaya yang kami pakai sekarang lah, yang istilahnya kami katakan ya kami orang pesisir gitu. Iya. Nah, oke. Bicara tentang budaya pesisir gitu ya, nah, kan berarti kan tadi sisi historikalnya sudah. Nah, bagaimana ini keberadaan budaya pesisir ini kita menandakan lah. Apakah masih ada itu ciri-ciri atau identitas budaya pesisir ini? Bagaimana orang bisa melihatnya? Ya, pertama kami menamakan adat yang kami pakai itu adalah adat Sumandu. Adat Sumandu. Wah, ini persis di Sumatera Barat ya? Ya, ada bedanya itu Bang Yadi. Iya. Di Sumatera Barat itu adalah matrilineal. Garis keturunan ibu. Tapi kita di pesisir, Sibolga Tamalin Tengah, garis keturunan ayah.
Nah, artinya kita tetap bernasab ayah dan bersuku ayah ataupun bermarga ayah. Oh begitu, mengikuti mazhab ayah ya? Nah, jadi di Minangkabau juga kan demikian. Mazhab tetap ayah. Contoh, ketika Pulan bin Pulan kan bin ayahnya. Oh ya. Iya kan, bin ayahnya. Nah, jadi kita memang di dalam berbudaya pesisir kita memang memiliki filosofi yang mungkin kata orang ini niru atau gimana ya. Kita di dalam adat Sumando itu juga memiliki filosofi yang sakral, yaitu adat Besandi Syarak, Syarak Besandi Kitabullah. Wah, makin mirip itu. Iya. Makin mirip. Iya. 3 tungku sejarangan juga itu. Iya. Tetapi begini Bang, ketika kita membaca manuskrip itu, di situ disebutkan tahun 1050 Hijriah atau sama dengan abad 16 ya, lebih kurang ya. Di dalam manuskrip itu sudah dituliskan bahwasanya adat yang berlaku. Minang, Batak, Aceh, Melayu. Di Daulat Pagaruyung. Nah, terus ada yang sangat menarik. Di penutup itu dia sebutkan bahwasanya adat yang kita anut itu adalah adat Besandi Syarak, Syarak Besandi Kitabullah. Artinya ada satu tanda tanya yang memang perlu ditelusuri, yang selama ini filosofi itu lebih kita kenal di Minangkabau. Iya, benar. Nah, padahal ketika kita berbicara data, ya jelas manuskrip itu ditulis di abad 16, tahun 1050 Hijriah. Ya, 1500 sekian lah. Ya, kita anggaplah abad 16 ya. Kita berbicara di abad. Sementara kalaulah kita berbicara filosofi Minangkabau, adat Besandi Syarak, Syarak Besandi Kitabullah, itu kan lahirnya ketika terjadi perjanjian Sati Marapalam. Perjanjian Sati. Sati ya. Sati Marapalam. Marapala. Nah, iya, Marapalam. Marapalam. Nah, Marapalam ini satu daerah, di daerah Minangkabau, yaitu daerah Lintau. Nah, jadi memang kalau kita ke sana larinya, perjanjian Marapalam itu sendiri dibuat perjanjian karena adanya perselisihan kaum adat dan kaum padri. Nah, ketika kita berbicara padri, itu kan tahun 1830 sekian ya. Nah, di situ lahir perjanjian Sati Marapalam. Karena ingin berdamai dengan kaum adat. Dengan cara itu kaum adat didekati secara kondusif untuk tidak terjadi pertentangan. Diajaklah mereka, kita harus kembali kepada syariat. Karena kan kalau padri itu kan pembaruan artinya kan. Nah, pembaruan. Nah, jadi mereka mengajak kaum adat untuk tunduk ataupun patuh kepada syariat. Iya. Sehingga disebutlah itu perjanjian Sati Marapalam. Nah, artinya kalau kita berbicara penanggalan itu kan masih mudah. Sementara kita manuskrip itu ditulis abad 16. Nah, ada selisih 2 abad ya. Nah, betul. Artinya duluan kita orang pesisir, Tapanuli Tengah, Sibolga, itu memiliki filosofi itu, memakai filosofi itu. Wah, malah duluan ya? Iya. Tapi itu sebenarnya realitis saja itu. Ketika kita berbicara pantai barat, kita mungkin tidak bisa melupakan Barus. Ya kan? Ketika kita berbicara pantai barat, kita nggak bisa berbicara melupakan Barus. Nah, mengapa begitu? Barus itu merupakan salah satu kawasan, yaitu pelabuhan pada zamannya, pada masanya adalah pelabuhan internasional. Iya, pada zamannya. Nah, artinya sekarang walaupun ada perdebatan masih tentang Islam pertama masuk di Nusantara, itu yang kita yakini itu adalah di Barus, yaitu abad ke-7. Nah, jadi teori ini saya mendukung teorinya Buya Hamka
bahwasanya Islam itu masuknya abad ke-7. Ketika Snok Hurnier kita dukung, maka teorinya kan teori Gujarat. Teori Gujarat ya. Abad ke-13. Nah, kenapa filosofi itu tadi kita pakai? Karena memang Islam itu masuknya di Barus. Pesisir kita itu, Tapanuli Tengah Sibolga itu juga dulunya berpusat di Barus. Nah, begitu. Kan wajar duluan kita memakai filosofi itu. Karena ada bandar niaga ya, bandar internasional ya, sehingga berpusat di Barus ya. Iya, jadi artinya pedagang-pedagang dari Timur Tengah itu kan mereka masuknya ke Barus untuk membeli rempah, yaitu kamper. Nah kan begitu. Tentu mereka itu ketika kita mendukung teorinya Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara bukan sambil berdagang, tapi memang syiar ya langsung bukan dari pedagang ya. Bukan. Mungkin ada orang melihat gini, itu Buya atau Syekh pada sebutannya pada waktu itu, mungkin dia menumpang kapal dagang. Karena ya seorang ulama, dia itu kan nggak miliki kapal pribadi kan. Nah, dia akan menumpang kapal-kapal yang memang memiliki tujuan yang sesuai dia kendaki. Jadi orang melihat sambil berdagang, padahal dia menumpang kapal dagang. Nah, kemudian tadi katakan bahwasanya Barus itu sebagai kota yang paling penting ya. Apakah bisa kita katakan Barus itu sebagai ibu kota budaya pesisir pada masa lalu itu? Ya boleh kita, karena memang kalau kita lihat dari tinggalan-tinggalan arkeologi yang bisa kita buktikan secara ilmiah, memang banyak tinggalan-tinggalan di Barus yang menunjukkan tentang budaya manusia. Nah, secara tidak langsung, ketika sudah memiliki masyarakat itu, suatu kawasan sudah memiliki masyarakat, maka akan lahirlah suatu budaya. Nah, itulah yang terjadi dengan kita di pesisir. Nah, karena memang merupakan suatu metropolitan pada zamannya. Di sana ada Cina, di sana ada India, dibuktikan dengan prasasti Tamil, di sana banyak dari Timur Tengah, dengan adanya kuin-kuin Abbasiyah, abad ke-7 kan, ada ditemukannya kaca Persia, keramik Persia, glasir, Barus. Nah, artinya gini, Barus dalam masa kejayaannya. Bukan Barus yang sekarang. Kalau Barus sekarang itu hanya merupakan satu kecamatan. Barus yang kejayaannya di situs Lobutua ya. Jadi Barus Raya istilahnya. Barus Raya. Barus Raya itu kalau menurut dari peta wilayah yang ada, itu sampai ke berbatas Singkil sampai ke Natal. Ya. Nah, jadi penyebaran dari budaya itu bisa kita lihat. Singkil dengan budaya Sikambangnya, Nias dengan budaya Sikambangnya. Loh, di Nias ada juga Sikambang? Ada. Berarti ada orang pesisir di situ ya? Ya. Kan itu tadi, rumusnya tadi kan masyarakat yang mendiami garis pantai. Garis pantai ya? Iya. Nah, di Natal juga ada Sikambangnya. Bahkan budaya Sikambang ini, ataupun kesenian Sikambang ini sampai ke Bengkulu dan Pariaman. Sampai ke Bengkulu dan Pariaman. Tapi kalau kita melihat geografis, itu memang satu geografis. Jadi sebarannya memang sesuai deh gitu. Nah, tadi dikatakan juga ini kan perpaduan ya. Orang pesisir itu ada dari orang pantai kemudian ada orang gunung. Nah, kalau yang orang pantai mungkin udah biasa kalau kita cari garis orang pesisir tadi. Nah, yang gunung tadi ini bagaimana dia menjadi orang pesisir? Nah, jadi kita melihat pesisir itu, budaya pesisir yang ada, yang kita laksanakan hari ini, yaitu budayanya itu secara budaya, bukan secara kesukuannya. Secara budaya. Tapi secara budaya pesisirnya. Karena tadi kan telah kita singgung bahwasanya budaya yang kita pakai di pesisir itu adalah adat Sumando. Nah, adat Sumando itu memiliki filosofi adat Besandi Syarak, Syarak Besandi Kita Bulan. Nah, ketika saudara-saudara kita yang berada dari pedalaman, dari gunung, yang membawa Parlanjasira lah kita bilang. Parlanjasira. Parlanjasira, dia itu kan berinteraksi dengan masyarakat
pesisir yang sebagian sudah menganut agama Islam. Oh, begitu. Nah, jadi dengan ini tadi mereka bisa beradaptasi dengan masyarakat lokal yang sudah ada. Karena memang ada hubungan-hubungan ikatan bisnis pertamanya, sehingga melahirkan suatu kelompok sosial kan. Ya. Nah, di dalam suatu kawasan kan biasa sih kawin silang istilahnya kan, kalau bahasa kerennya sekarang kan. Tapi dalam apanya kan itu kan secara antropologi itu kan akulturasi budaya. Akulturasi budaya membentuk suatu asimilasi budaya yang baru gitu. Nah, jadi pertemuan akulturasi budaya itu dari masyarakat pantai, masyarakat gunung. Yang masyarakat gunung tuh kan sebetulnya kan dari Tanah Batak. Yang membawa konsep Dalianatolu pada masa lalu pada budaya Batak asli begitu ya. Nah, kemudian ketika sudah bergabung dengan masyarakat yang pesisir yang ada di pantai barat, mereka menjadi orang pesisir. Berarti di sini sudah ada akulturasi. Sehingga mereka menjadi etnis pesisir jadinya ya. Walaupun mereka punya marga. Jadi mereka etnis pesisir ya. Bukan etnis Batak, etnis aslinya gitu ya. Sebenarnya tidak menghilangkan etnis aslinya. Tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan suku aslinya. Karena apa? Kita di pesisir. Saya Tanjung. Saya punya Lai ataupun Ipar. Itu Setumeyang. Berarti gini, Pak. Berarti menghasilkan budaya baru ya. Budaya baru itu pesisir. Kalau secara teoritis ya, inilah yang disebut dengan hibrid ya. Iya kan, hibriditas budaya pesisir. Di Tapani Sibolga hasil dari perpaduan antara orang Selindung, orang gunung ya, dengan orang pantai. Orang pantai ini yang mendiami orang pantai ini itu terdiri dari orang Minangkabau. Orang Minangkabau ya, dari orang pesisir Bugis, selatan orang Bugis juga ya, orang Nias, orang Aceh Barat ya. Bahkan ada yang dari etnis Cina yang sudah Tionghoa sudah menganut agama Islam, dan mereka membangun satu rumpun bahasa, lingua francanya, yang bahasanya bahasa Pasisi. Pasisi kalau kita sebut bahasa Pasisi. Ini dia. Pemirsa, nah kita sudah bicara tentang riwayat suku etnis ya, etnis pesisir ya, sejarahnya, secara historikalnya tadi kita sudah melihat. Kemudian terjadi akulturasi budaya di sana sehingga menghasilkan sebuah etnis yang namanya etnis pesisir, dan ditandai dengan bahasa sebagai lingua franca, sebagai penghubung antar masyarakat yang datang dari beragam etnis itu yang menjadi satu. Ya, kita sebut menjadi satu, menjadi sesuatu yang baru yang kita sebut dengan konsep hibrid gitu. Dari hibriditas budaya ini melahirkan budaya baru yang namanya adalah budaya pesisir. Ini mungkin ciri khusus budaya pesisir yang ada di Tapani Tengah, Sibolga dan sekitarnya dibandingkan mungkin etnis-etnis pesisir di Pulau Jawa, etnis pesisir di mana saja gitu. Untuk itu kita bisa menyaksikan dulu peninggalan atau ciri-ciri budaya pesisir itu melalui pertunjukan berikut ini. Fatima
pemirsa, telah kita saksikan tadi cuplikan pertunjukan dari budaya pasisir yang baru ditampilkan dalam festival Tunas Bahasa Ibu yang ditaja oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi. Wah, ini cerita balik nih. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya. Ya, memang ada beragam bahasa ibu yang ditampilkan di sana, dan antara lain adalah bahasa pasisir, dialek Melayu Sorkam. Melayu Sorkam. Yeah. Jadi ada bahasa pesisir, dialek Melayu Sorkam. Nah, ini menjadi suatu entitas dan identitas tersendiri. Mengapa disebut dengan bahasa Melayu Sorkam? Oke, bisa dijelaskan sedikit? Memang pesisir secara umum, memang bahasanya umum. Tapi ketika kita berbicara tentang dialek Sorkam, dia memiliki khas. Nah, khasnya itu dalam penyebutan, walaupun kosakatanya itu sama, tapi ketika dia disebutkan, dia akan berubah gitu. Nah, contoh ya, mungkin. Iya, contoh bagaimana nih penggunaan katanya nih? Ya. Contoh ya, donton tulai. Donton tulai. Nah, maksudnya. Don tentu, tontu. Nah, tapi kalau kita don dalam bahasa Inggris, apa itu kira-kira? Tidak. Jadi lai. Jadi pengertian bersama. Belum tentu lagi gitu. Belum tentu lagi. Nah, jadi agak keren-keren gitu, donton tulai gitu. Itu bahasa dialek Sorkam tadi. Sorkam. Iya. Terus banyak lagi, ada seperti pesisir secara umum bilangkan itu buyung. Kalau di sana buyong. 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 Okay. Jadi banyak lagi kosa-kosa kata memang memiliki dialektikal yang memang unik. Ya. Ya, mungkin ini yang kita sebut dengan sub dialek, dan ini sedang dikaji oleh teman-teman dari Balai Bahasa Sumatera Utara, ya. Karena bagaimana ada ragam bahasa Melayu pasisir, ada Melayu Deli, ada Melayu Panai. Nah, ternyata di Melayu pasisir ada lagi sub dialeknya, yaitu pasisir Sorkam. Jadi pemirsa, demikian perbincangan kita dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV Koran Mimbar Umum pada edisi kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada menyampaikan kesan atau saran-saran kepada pemirsa, silakan. Terima kasih Bang Edi. Ya. Sebenarnya dengan waktu yang sangat singkat, saya ingin menjelaskan lebih detail tentang pesisir itu. Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah. Tapi pada prinsipnya, pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, ciri yang sangat membedakan dengan pesisir lain, pertama dia berbudaya Islam. Sesuai dengan filosofinya tadi. Karena setiap rutinitas yang kita lakukan, baik itu dari prosesi pernikahan sampai kepada kalau bahasa kami itu turun karahi atau selamatan anak, itu memang betul-betul mengacu kepada syariat Islam. Jadi kita seperti telah kita sampaikan di awal bahwasanya yang mendiami pesisir itu bisa kita kategorikan orang pesisir, tapi belum tentu berbudaya pesisir. Nah, kalau sudah berbudaya pesisir dia, maka itulah yang sebenarnya menjadi etnis pesisir tadi. Di dalam pesisir kita yang di pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, ini hampir sama ketika kita ingin masuk ke dalam agama Islam. Ketika kita ingin memeluk suatu keyakinan ataupun agama Islam, itu tidak banyak syarat. Syaratnya syahadat dan melaksanakan syariatnya, perintahnya, kan begitu, Bang. Begitu juga dengan kita di pesisir Sibolga Tapanuli Tengah. Ketika dia suku apapun, bangsa apapun, ketika dia mengakui dirinya, saya orang pesisir, berbudaya pesisir, sudah.
dia tidak diminta syarat. Syaratnya itu tadi, melaksanakan budaya pesisir. Ya. Apakah itu saudara kita dari Toba yang sudah memilih ataupun sudah memeluk agama Islam, dia sudah berhak menyatakan dirinya orang pesisir ketika dia memang tinggal di pesisir pantai barat, sekitar. Nah, dan begitu juga dengan saudara kita dari Jawa. Nah, juga banyak teman-teman kita Jawa, saya orang pesisir loh. Nah, padahal namanya Sugiono. Nah, dan begitu juga yang lain, saudara kita dari Karo, dari daerah-daerah sekitar, baik itu Simalungun. Nah, ketika memang mereka pertama syaratnya tadi dia memang sudah beragama Islam, dia bisalah melaksanakan adat Sumando tadi ataupun tradisi-tradisi, budaya-budaya, adat istiadat yang kita lakukan di pesisir itu dia sudah bisa gitu. Mungkin itu sebagai tambahan tadi. Ya, terima kasih. Oke. Iya. Pemirsa, demikian bincang-bincang budaya kita bersama budayawan dan tokoh masyarakat adat pesisir Tapanuli Tengah, Sibolga, Oge M. Nurdin Tanjung. Nah, Oge Nurdin ini sering menjadi informan kami ketika riset di Tapanuli Tengah dan di Sibolga. Tidak hanya tentang kebahasaan, tetapi juga tentang arkeologi. Ya, beliau ini pendamping juga dari teman-teman di arkeologi, begitu. Demikian, sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam sehat selalu. Tim kerabat kerja, Mimbar Budaya, Mimbar TV, Mimbar Umum. Pemimpin umum, Bapak Muhammad Hasbi Al-Fauds Lubis. Penanggung jawab Bapak Jalaluddin. Pemimpin redaksi Bapak Ngatirin. Teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Mauli Deniasa Rizky, dan saya sendiri selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu. Salam seni budaya Indonesia. Oi di sana. Oi di sana. Ahoy. Yahomu. Oras. Menjua-jua. Anjua-jua. Kulon-kulon. Salam PHB. Tabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, asik.